Kembali di Rakyat Bersuara. Satu narasumber saya yang belum bicara dari tadi udah hampir 2 jam ini. Bung Fahri Bahmit. Karena diambil terus lapaknya oleh Bung Andi. Soalnya banyak harus dijawab. Oke, kasih Dan ada kesempatan dikit lah jawabannya. Bang. Oke, silakan Bung Fahri. Iya, terima kasih Bang Aiman. Jadi ini mazhab yang 13-14 juta tadi harus turun atau mazhab yang kualitatif? Yang kalau lihat ada ini ya bisa berubah. Kalau saya tahu jawabannya Bang Fahri pasti yang 13-14 juta. Iya, kalau saya kan mazhabnya agak berbeda dengan Bung Refli, Iya. dengan Bibip, kemudian apalagi Jadi harus dibuktikan 13-14 Tadi Bang juta Rocky itu. tadi bagus ya. Saya mencoba berangkat dari pertanyaan hipotesanya Bang Rocky tadi. Bahwa pertanyaan pertama adalah kita berangkat dari pertanyaan kualitatif dan akan berujung pada persoalan yang sifatnya kuantitatif. Nah ini yang saya mau bawakan ke dalam bentuk model bekerjanya lembaga peradilan. Apalagi sekarang pelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari seperti itu. Tadi menarik ini disampaikan oleh Bang Refli tadi. Iya. Sejak 2004 itu kan sudah menjadi salah satu expert ya, salah satu ahli di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Bang Refli selalu mengeluarkan tesis bahwa Mahkamah itu harus kembali ke kitahnya. Ke kitah dasarnya sebagai penjaga konstitusi, sebagai the guardian of the constitution. Tapi kalau kita mengajukan satu pertanyaan teknis saja, apakah mahkamah selama ini pernah memutus yang berkaitan dengan sengketa pilpres ini untuk membuat satu terobosan-terobosan penting yang fundamental dalam rangka untuk persoalan pemilihan Di presiden? luar angka maksudnya. Tadi pernah disebutkan Di luar angka. Saburai Jua yang lain sebagainya. Enggak, itu beda. Kita enggak bisa apple to apple dengan soal Saburai Jua. Saburai Jua itu kan salah satu case yang sebenarnya sangat intolerable. Mahkamah Konstitusi harus bertindak sebagai penjaga konstitusi untuk menyelamatkan persoalan itu karena ini berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Jadi tidak ada lembaga peradilan yang lain yang bisa lakukan itu, harus Mahkamah Konstitusi. Jadi ada case yang memang sangat intolerable, alat ukurnya adalah intolerable, yang harus MK harus turun. Jadi selama ini MK nggak pernah memutus kalau di luar angka-angka tadi. Nggak ada sejarah, nggak ada sejarah. Tidak ada sejarah bukan berarti nggak ada hukumnya. Hukumnya seperti itu. Pelembagaan Mahkamah Konstitusi sejak awal memang demikian. Makanya begini, saya mengajak lagi kita kembali kepada bagaimana sih kira-kira ketentuan pasal 24C ayat 1 itu muncul pada zaman itu. Pada saat itu apa suasana kebatinannya? Pada saat itu dalam pikirannya pembentuk pengubah Undang-Undang Dasar itu bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebagai pelabuhan terakhir ya. Dia sebagai benteng terakhir untuk menyelesaikan serangkaian proses yang sangat panjang. Berbicara tentang pemilu, saya setuju tadi disampaikan oleh Mbak Bibip tadi bahwa bicara tentang proses. Proses itu mulai dari aspek prosedur, aspek substansi, aspek konsepnya dan segala macam, lalu berakhir kepada resultante dari pemilu itu sendiri. Apa resultantenya? Hasil pemilu itu sendiri. Kebetulan pada saat pelembagaan Mahkamah Konstitusi, filosofinya seperti itu. Mahkamah nanti bertindak di ujung, segala hal yang berkaitan dengan prosesnya nanti itu ya, itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga terkait. Makanya kalau kita membaca secara cermat, misalnya ketentuan pasal 22E. Tadi Bang Refli katakan bahwa MK itu mau dihadirkan, mau dikembalikan kepada pakem itu. Bahwa mahkamah akan mengadili soal-soal yang berkaitan dengan langsung, umum, bebas, jujur, rahasia. Kaidah-kaidah itulah yang nantinya dipikulkan kepada mahkamah, atribut itulah yang nanti dikembalikan kepada mahkamah untuk mewujudkan kaidah itu. Tapi pertanyaannya begini, tidak bisa kaidah itu secara serta-merta itu menjadi satu diskresi mahkamah dalam rangka untuk memotret kasus konkret. Makanya dalam ketentuan pasal 22E ayat 6 itu dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu diatur dengan undang-undang. Apa undang-undang mengatur? Undang-undang itu mengatur tentang tata caranya, pelembagaannya, siapa yang mengawasi siapa yang menegakkan kode etiknya, siapa yang menegakkan pidananya dan seterusnya. Itu panjang sekali. Sangat ruwet, sangat panjang. Dengan demikian pekerjaan itu sejak semula memang telah didesain seperti itu. Telah didesain untuk jangan diselesaikan oleh MK. MK itu sebagai benteng terakhir saja untuk menyelesaikan soal-soal yang fundamental saja. Tetapi soal-soal yang berkaitan dengan persoalan pelanggaran teknis, pelanggaran administratif dan seterusnya. Saya mengambil satu contoh ya Bang. Saya kembalikan kepada hasil pemeriksaan persidangan kita tadi. Hasil pemeriksaan kita sudah berapa hari ini ya. Terutama untuk agenda-agenda krusial selama 2 hari ini. Dari hari Senin sampai sekarang. Terungkap dalam persidangan. Terungkap dalam persidangan itu bagaimana kira-kira saksi itu mengartikulasikan pengamatannya, pengalamannya ya, apa yang dia alami, dia lihat, dia mendengar dan seterusnya untuk diwujudkan dalam bentuk satu temuan, kira-kira seperti itu. Tidak ada sama sekali yang bisa menerangkan hal-hal yang secara spesifik, secara langsung, direct dengan masalah yang spesifik, itu tidak ada.
Tetapi yang terjadi adalah mendengarkan dari pihak lain, ya, mendengarkan juga dari siapa ke siapa, atau mungkin pengetahuan dia tidak sampai kepada peristiwa yang sifatnya konkret. Itu menyangkut dengan saksi yang sifatnya case. Bagaimana dengan ahli? Nah, ini persoalan ahli ini khas ya. Untuk Mahkamah Konstitusi saat ini, bagi kita ini satu terobosan baru, satu penampilan yang harus juga kita apresiasi bahwa itu sangat mendidik tentunya. Tetapi selama 2 hari pemeriksaan pokok perkara ini untuk 01 maupun 02, sama sekali ahli yang disampaikan oleh seperti Bang Refli tadi 0103 mungkin. 03 ya, dihadirkan seorang PIT ya, Dr. PIT untuk menerangkan dari sisi ekonometri ya, bagaimana memotret pelanggaran-pelanggaran ini yang berakibat dari kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan bansos ya, mengguyurkan bansos, lalu berefek adanya impact sosial kepada orang-orang untuk bagaimana bisa memberikan suara kepada pasangan 02 tentunya. Setelah kita periksa, setelah kita dalami, dari aspek metodologinya saja kami ragu sebenarnya. Bukan berarti kita mengecilkan peran yang bersangkutan. Kita menghargai itu satu keilmuan yang bersangkutan. Kita apresiasi bisa tampil untuk dengan kreativitas yang tinggi secara optimal untuk bisa menerangkan sesuatu yang kira-kira bisa berharga untuk kepentingan mahkamah jadi dalam Anda putusan ini. intinya ragu. Apalagi ketika bisa bicara soal 13-14 juta di mana syarat itu harus terjadi untuk turun. Saya mengambil itu contoh. mustahil. Pertanyaan kita kemarin begini kepada yang bersangkutan. Oke, kalau sekarang bicara tentang bansos. Di daerah-daerah tertentu secara spesifik bahwa misalnya itu punya efek. Itu ada resonansi terhadap misalnya pemilih. Sekarang kita bertanya, bagaimana kalau pemilu di luar negeri? Bagaimana pemilu di Amerika Serikat, bagaimana di Malaysia dan negara-negara lain yang Prabowo menang tanpa bansos? Gimana metodologinya itu? Nah, kira-kira seperti itu. Yang bersangkutan pada akhirnya kembali lagi bahwa ini persoalan sampel. Persoalan yang tidak bisa dipotret secara holistik. Itu sangat parsial sekali. Kalau seperti itu, timbul keraguan di sikap kita bahwa memang metodologi itu juga masih sangat rentan untuk diperdebatkan secara akademik tentunya. Dengan demikian, kesaksian yang seperti itu bagi kita tidak mampu menerangkan apa-apa, tidak mampu juga memberikan satu clue kepada Mahkamah Konstitusi. Ada satu pertanyaan saya tentang statement yang terakhir ini. Apakah berarti kemudian putusan DKPP yang memberikan sanksi etik yang stimulusnya adalah pelanggaran prosedur pendaftaran Gibran, itu tidak akan jadi pertimbangan di Mahkamah Konstitusi ketika memutus? Gini Bang, kalau kita membaca tentang putusan DKPP ada 3 putusan. Terakhir putusan 141, ya kan DKPP. DKPP tidak pernah mendeklarkan dalam putusan itu bahwa tindakan KPU dalam mengakomodir Gibran, dalam menindaklanjuti keputusan nomor 90 dan seterusnya itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Tidak. Yang DKPP persoalkan adalah tindakan KPU itu yang tidak langsung memperbaiki tata kelola. Makanya di situ digarisbawahi tata kelola, bukan pelanggaran konstitusi, bukan pelanggaran yang sifatnya konstitusional. Pertanyaan saya sederhanakan. Ketika prosedur-prosedur itu dilanggar dan undang-undang dilanggar, ketika regulasi KPU juga dilanggar, apakah itu Ada pelanggaran sanksinya, prosedur? ada konsekuensinya, sanksinya. Mahkamah itu cuma hanya melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan itu sudah disanksi. Oke. Kalau disanksi selesai. Di Yang situ jadi soal perbedaan. saat ini, Di situ perbedaan saya. Termasuk saya ingin memberi satu perspektif baru ketika bicara soal konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 7 2017, penyelesaian seluruh proses pelanggaran yang kemudian dipahami selama ini. Yang dipahami selama ini dari konstruksi yang sedang berjalan hari ini, dan saya tidak membantah bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran itu diselesaikan sesuai dengan lembaga peradilan masing-masing. Pelanggaran di administrasi diselesaikan oleh Bawaslu. Oke, ketika kemudian pelanggaran administrasi itu bermuatan ini selama 24 hari sampai putusan oleh KPU. Ketika pelanggaran administrasi itu bermuatan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif oleh Bawaslu, kemudian diselesaikan oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung dengan waktu sekitar 42 hari. Clear. Ketika bicara sengketa proses diselesaikan dengan waktu sekitar 42 hari juga. Kemudian ketika bicara etik dan seterusnya. Etik diselesaikan oleh DKPP, pidana pemilu diselesaikan oleh Gakumdu kepolisian dengan waktu sekitar 42 hari. Pertanyaan saya, statement saya tidak bantah selama ini yang berkembang bahwa lembaga-lembaga itulah yang punya kewenangan menyelesaikan. Clear. Pertanyaan saya sederhana sekarang. Ketika produk hukum dari penyelesaian itu, waktunya diselesaikan kapan? Produknya seperti apa? Saya ingin memberi satu asumsi di Pilpres ini sekarang. Mari kita berasumsi sekarang. Ini sedang ada di MK. Pencoblosan sudah selesai. Ternyata DKPP memutuskan pelanggaran etik. Begitu kemudian laporan Bawaslu masuk, kita asumsikan ini, Bawaslu menyatakan bahwa itu ada pelanggaran prosedur menyangkut pencalonan. Salah.
Gibran dinyatakan melanggar pelanggaran administrasi. Tapi putusan Bawaslu itu keluar 21 hari sebelum pencoblosan. Sehingga tidak bisa diselesaikan di depan. Oke? Tidak bisa diselesaikan tahapan. Masuklah ini barang 2. Salah satu calon yang lain misalnya 01 kayak 03 begitu kemudian dicek di pengadilan ada putusan berkekuatan hukum tetap bahwa misalnya status hukumnya bermasalah, ijazahnya bermasalah. Nah, 3-4 barang ini sekarang ada di Mahkamah Konstitusi ini barang. Ini yang masalah ijazah apa Bang maksudnya? Saya berasumsi. Oh, berasumsi. Berasumsi. Ini yang sudah clear, saya ingin mengatakan yang sudah clear ini kan DKPP. Tambahan tadi Bang gini, saya ajak supaya kita mendebatkan soal ini supaya ada tidak, manfaatnya. saya ingin jawaban sederhana Ada saja. manfaatnya untuk persidangan ini yang Betul. sekarang kita lagi hadapi. Nah, ini Ya. akan terjadi di Pilgub. Ini baru Ya, masalah ijazah tadi kan tidak pernah terjadi. triggernya sekarang di KPP sudah terjadi. Kalau saya punya pandangan yang berbeda, karena stimulusnya ada di KPP adalah Kalau nanyanya persoalan ke saya prosedur. pasti ada jawabannya. Iya. Benar jawabannya pasti ini. Nah, maksud saya begini, Iya, pertanyaan apakah kemudian atas nama penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang kemudian turunan dari undang-undang itu disempitkan dengan hasil suara oleh MK, keberatan yang berhak untuk kemudian disidangkan adalah berdasarkan hasil suara, maka fakta-fakta pelanggaran kualitatif yang sudah berkekuatan hukum tetap itulah lantas diabaikan oleh Mahkamah Ini Konstitusi. pertanyaan Itu ya. saja. Ya, oke, saya jawab ya. Yang berkaitan dengan Bang, itu. sebentar Bang. Ya. Saya berikan kesempatan jawaban, tapi saya harus break dulu. Selepas jeda saya Oke. akan kembali. Saat lagi di Rakyat Bersuara.